Lelaki ini ketika meninggal hanya diurusi 4 orang saja. Kenapa seperti begitu? Dengarkanlah kisah ini. Suatu hari, seorang soleh keluar dan melihat jenazah yang diusung oleh 4 orang laki-laki saja. Dan di belakangnya ada seorang wanita tua yang tampak sangat sedih. Ia bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi? Kenapa hanya ada 4 orang?" Mereka menjawab, "Wanita tua ini menyewa kami untuk memandikan, mengkafani, dan mengantarkan ke kuburannya." Ia terheran dan berkata, "Subhanallah, ia menyewa kalian?" Setelah jenazah itu dikubur, ia memperhatikan wanita itu. Ia melihatnya menangis dengan sangat sedih. Sambil berkata, "Ya Rob, tidak ada yang kumohonkan selain Engkau. Ini anakku yang durhaka, hatinya keras, dan banyak melakukan maksiat. Ya Rob, rahmatilah dia dan ampuni dia." Ia terus memperhatikan wanita itu. Dan tiba-tiba ia melihatnya tersenyum dan pergi. Ia sangat heran dan mengikuti wanita itu. Lalu bertanya, "Ibu, tolong ceritakan kisahmu dengan jenazah ini." Wanita itu berkata, "Kamu tidak akan merasakan betapa besar musibahku. Jika kamu bukan orang soleh, aku tidak akan menceritakan ini. Ini anakku, dan ia sangat durhaka. Semua orang di kota ini tahu tentang kejahatannya. Aku berdoa kepada Allah agar ia diberi cobaan yang membuatnya berhenti dari kejahatan. Dan Allah mengabulkan doaku. Ia sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Aku bangun di tengah malam, menangis dan berdoa, 'Ya Rob, tidak ada yang kupohonkan selain Engkau. Hidayahilah anakku yang durhaka ini.' Allah mengabulkan doaku, dan anakku bertaubat dengan sungguh-sungguh. Namun, orang-orang di kota ini tidak tahu tentang taubatnya. Ketika ia akan meninggal, ia memanggilku dan berkata, 'Ibu, aku bersumpah demi Allah, jika aku mati, letakkan pipiku di atas tanah dan injakan kakimu di atas pipiku yang lain, dan katakan, ini adalah balasan bagi orang yang durhaka.' Lalu ia berkata, 'Jangan beritahu siapapun tentang kematianku, karena mereka tidak akan mendoakan rahmat untukku. Pergi dan sewa 4 orang untuk memandikan, mengkafani, dan mengantarku ke kuburku.' Ia juga meminta aku untuk berdiri di kuburnya dan berdoa untuknya, dan tidak pergi sampai aku melihat tanda dari Allah. Aku berdiri di kuburnya, menangis dan berdoa, 'Ya Rob, tidak ada yang kupohonkan selain Engkau. Rahmatilah anakku yang durhaka ini. Maha suci Allah, betapa besar rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu.'"